Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan jemaat yang mengikuti kebaktian secara live streaming. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita sebelum memulai ibadah kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 3 ayat 1 dan 2. Puji
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku, di surga selalu Engkau, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 199 ayat 1. Hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini adalah hukum Taurat yang pertama sampai dengan 10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 686 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 761 ayat 1 dan 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini yang tertulis dari Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 9. Kita membacanya secara responsoria. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya
tertulis dalam kitab itu. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menjelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang di sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup yang kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan bermeterai sampai akhir zaman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya." Amin. Saat ini kita akan menyaksikan Kor Perempuan Festival Distrik secara virtual. Ino
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 231 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat dalam minggu ini. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu 24 sesudah Trinitatis 14 November 2021. Topik Minggu, waspadalah, jangan sesat. 1. Sinode Distrik 8 DKI Jakarta. Sinode Distrik 8 DKI Jakarta akan diadakan pada hari Rabu sampai dengan hari Kamis 17 sampai dengan 18 November 2021 di Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP. Yang akan mengikuti Sinode Distrik dari HKBP Resort Pasar Minggu adalah Bapak Pendeta S. Simanjuntak STH MM sebagai Pendeta Resort, Bapak Sintua M. Simangunsong SE MM sebagai Utusan Sinode Distrik, dan Ibu Nyonya Sintua SP Tampo Bolon Ida Boru Hutagaol sebagai Utusan Jemaat. Marilah kita doakan Sinode Distrik tersebut berjalan dengan baik. 2. Ibadah penutupan kebaktian wilayah, sermon-sermon kategorial, dan belajar CD tahun 2021. Ibadah penutupan kebaktian wilayah, sermon-sermon kategorial, dan belajar CD tahun 2021 akan diadakan di gereja pada hari Jumat 19 November 2021 pukul 19.00 WIB. Diharapkan kepada seluruh jemaat agar dapat mengikuti ibadah tersebut. 3. Rencana mulai rapat pembahasan program Huria dan Dewan-Dewan tahun 2022. 1. Kegiatan pembahasan di Rapat Parahlado pada tanggal 17 dan 24 November 2021. Sermon Parahlado masuk pukul 18.00 WIB. 2. Rapat Huria tahun 2021 pada hari Minggu 26 Desember 2021. 4. Natal 2021, persembahan ke depan altar. Sehubungan dengan keperluan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar pada hari Minggu tanggal 28 November, tanggal 5 Desember, tanggal 12 Desember, dan tanggal 19 Desember 2021.
Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan penuh sukacita. 5. Akhir tahun gerejawi 2021 dan mengenang jemaat yang meninggal. Pada hari Minggu, 21 November 2021 adalah minggu akhir tahun gerejawi dan mengenang jemaat yang meninggal. Sehubungan dengan hari peringatan tersebut, gereja akan membacakan nama-nama jemaat yang meninggal periode 23 November 2020 sampai dengan 21 November 2021. 6. Dewan-dewan. 1. Dewan Koinonia. 1.1 Seksi Perempuan. A. Dalam rangka 160 tahun HKBP, Paduan Suara Perempuan HKBP Pasar Minggu mengikuti Festival Paduan Suara Online Sedistrik DKI Jakarta. Penilaian selain dengan kualitas suara, juga dilakukan penilaian juara favorit dengan memperhitungkan like, viewer, dan subscribe. Penampilan dari KOR Perempuan HKBP Pasar Minggu akan ditayangkan dari tanggal 13 sampai dengan 20 November 2021 di kanal YouTube New Kairos TV HKBP Distrik 8. Mohon dukungan dari seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu untuk men-like, view, dan subscribe dari tanggal 13 November sampai dengan 20 November 2021. B. Sermon gabungan. Seksi perempuan akan melaksanakan sermon gabungan pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 16.30 WIB sekaligus dengan acara penghiburan. Dimohon kehadiran semua perempuan. Warta ini sebagai undangan. 1.2 Seksi Sekolah Minggu ikut serta dalam lomba 160 tahun HKBP. Seksi Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu ikut serta dalam lomba 160 tahun HKBP, yaitu lomba bercerita dan lomba kategorial. Mohon dukungan kita semua melalui like dan subscribe di YouTube. Batas akhir untuk like dan subscribe adalah tanggal 20 November 2021. 7.1 Pengumuman 1. Akan menerima pemberkatan nikah Frederick Man Natalio Situmorang, putra dari Bapak Alamson Situmorang dengan Ibu Dinar Marsauli Borusinaga. Alamat Jalan Gunung 1, nomor 30, RT 1, RW 3, Wilayah 1. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dengan Laura Octavia Boru Pangaribuan, putri dari Bapak Beni September Pangaribuan, dengan Ibu Mas Niari Boru Manurung. Alamat Perumahan Bintara 3, Blok C nomor 3, Bintara Jaya, Bekasi. Anggota Jemaat HKBP Pondokopi, Resort Pondokopi, Distrik 8 DKI Jakarta. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 27 November 2021 pukul 10.00 WIB di Gereja HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 7.2 Telah menerima pemberkatan nikah. Telah menerima pemberkatan nikah Denny Andreas Silalahi, putra dari Bapak Insinyur Bosman Halomoan Silalahi MSI, dengan Ibu Erlinda Boruhu Tagalung. Alamat Perumahan Citra Grand, Blok I 6, nomor 3, Klaster Grasmere, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi. Anggota Jemaat GKI Menteng. Dengan Elizabeth Boru Lumban Batu, putri dari Bapak Dr. Andus Laurentius Lumban Batu, dengan Ibu Resti Boru Saragi. Alamat Jalan Raya Lenteng Agung, Gang Anyar nomor 21, Wilayah 16. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan telah dilakukan pada hari Sabtu 6 November 2021 pukul 10.00 WIB di GKI Menteng. 8. Anak lahir. 1. Telah lahir anak perempuan di keluarga Bapak Mulia Agustin Siregar dengan Ibu Ervina Hotmarina Borusi Hotang pada hari Rabu 13 Oktober 2021 yang beralamat di Jalan Poltangan 5 nomor 4
RT 5 RW 10 wilayah 1. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 2. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Bapak Lenda Mikael Sitohang dengan Ibu Mariani Borupurba SH pada hari Selasa 2 November 2021 yang beralamat di Jalan Lenteng Agung, wilayah 16. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 9. Jemaat meninggal. Pada hari Kamis 11 November 2021 telah meninggal dunia Egi Roida Natalia Borusihaan, umur 44 tahun, alamat Jalan Jambu nomor 30 Lenteng Agung, wilayah 16. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 10. Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 14 November 2021, telah pindah ke anggotaan jemaat. 1. Keluarga Bapak Dondi Natali Simanjuntak dengan Ibu Herlina Lusmaida Boru Simanguncong dengan 1 orang anak. Alamat Jalan Gintung, Ranco, wilayah 17. Pindah ke HKBP Petojo Resort Petojo, Distrik 8 DKI Jakarta. 2. Keluarga Bapak Patar Lumungguk Marihot Tambunan dengan Ibu Yunita Marlina Trianti Borumunte dengan 2 orang anak. Alamat Jalan Kampung Utan nomor 36 RT 11 RW 8 wilayah 12. Pindah ke GPIB Philadelphia Bintaro. 11. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 14 November 2021 sampai dengan 20 November 2021. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tertulis Pengkhotbah 11 ayat 8. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 240 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Terima
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus yang beribadah hari ini, pada ibadah pagi di gereja kita ini, dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara live streaming, horas bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Markus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Markus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara sekalian boleh mengikuti dalam hati. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak kota-kota besar di berbagai negara di seluruh penjuru dunia ini saat ini memperlihatkan identitas kemajuan, kemodernan dengan mendirikan gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung pencakar langit. Semua negara, bangsa-bangsa berlomba untuk memiliki gedung-gedung tertinggi di dunia ini. Bahkan banyak negara juga yang menjadikan bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang tinggi dan megah itu menjadi penarik bagi para wisatawan untuk berkunjung dan menikmati keindahan pun kemegahan dari gedung-gedung itu. Berjuta-juta mata terpesona dan sangat kagum atas kokohnya, atas megahnya, atas indahnya arsitektur daripada bangunan-bangunan ataupun gedung-gedung itu semua. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini bahwa sesungguhnya semuanya itu akan berlalu dan berakhir.
bahwa semuanya kemegahan dari bangunan-bangunan itu, dari gedung-gedung pencakar langit itu yang manusia kagumi, pada akhirnya akan runtuh juga. Pada masanya, pada waktunya akan runtuh, akan hancur juga. Bagaimanapun keindahan dan kecanggihan yang diperbuat, yang diciptakan oleh manusia, semua itu ada limitnya. Semua itu ada batasnya. Apa yang dijadikan, apa yang diciptakan oleh manusia itu tidak akan kekal. Tetapi pada waktunya akan hancur berkeping-keping. Semua akan runtuh pada saat Tuhan telah menentukan waktunya. Dan kita melihat banyak orang juga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sekarang ini membangun rumahnya semegah mungkin. Membangun rumahnya sebagus mungkin, seindah mungkin, secanggih mungkin. Banyak orang juga di tengah-tengah kehidupan kita sekarang berlomba-lomba untuk membangun rumah yang besar. Dengan tembok-tembok rumahnya yang begitu besar, kokoh dan luar biasa. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, semegah apapun itu, semuanya itu pun juga akan hancur dan berlalu. Tidak ada satu orang pun manusia yang menetap di rumah yang telah dibangunnya. Sekuat apapun, semegah apapun, secanggih apapun, seindah apapun, sebab semua itu tidak ada yang abadi. Sebab semua itu tidak ada yang kekal. Oleh karena itu kita harus belajar melepaskan diri kita dari apapun yang berasal dari dunia ini. Dan mulai belajar fokus dan berkomitmen untuk melekatkan diri kita, perhatian kita, hati kita, seluruh kehidupan kita kepada kekekalan, yaitu Tuhan. Jika semua yang ada di dunia ini akan berakhir, maka firman Tuhan mengajak kita supaya kita lebih fokus kepada apa yang kekal. Lebih fokus kepada apa yang abadi, yang tidak sementara, yaitu Tuhan kita. Dan itu harus kita lakukan saat ini. Ketika kita masih hidup, bukan nanti, bukan ketika kita telah tua, tetapi ketika kita masih berada dalam waktu sekarang ini. Bagaimana kita belajar memahami dengan benar tentang hidup yang sementara di dunia ini. Bagaimana kita memahami dengan benar tentang hidup yang kekal. Bagaimana kita memahami dengan benar tentang tujuan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini dan menuju kekekalan. Itu perjalanan hidup orang percaya. Bahwa tujuan hidup orang percaya bukanlah di dunia ini, sehingga kita sibuk membangun, sehingga kita sibuk memikirkan apa yang menjadi kepuasan batin, apa yang menjadi kepuasan diri kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita mau menuju kepada kekekalan itu. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui firman ini Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa memang tak ada satupun, tak sesuatu pun yang kekal di dunia ini. Tak satupun yang abadi di dunia ini. Ketika kita dilahirkan, maka kita sekarang ini sedang menantikan akhir dari hari-hari kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita dilahirkan, sejak kita mulai lahir, maka kita sudah menanti-nantikan akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih,
Kemegahan dan keindahan dunia, kalau kita mau jujur, sering membuat kita gagal fokus untuk menjawab sesungguhnya bagaimana panggilan Tuhan ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Kalau tadi dikatakan mau fokus kepada yang kekal itu. Tetapi acap kali kita mencurahkan seluruh pikiran kita, mencurahkan seluruh tenaga kita, waktu kita hanya untuk mengejar dan memiliki kenikmatan-kenikmatan di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kita tahu semua itu adalah sementara. Walaupun sudah berulang-ulang disampaikan kepada kita bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, semua akan tinggal, semua akan hancur. Ketika kita memiliki kehormatan, sangat di tonga-tonga ni hapor tibionon, di tikina, bolong doi sude, itu akan tinggal. Ketika kita memiliki gelar yang banyak sekali, yang panjang, kita berusaha mulai dari kecil untuk meraih prestasi dan sampai akhirnya memiliki gelar-gelar di dalam kehidupan kita ini. Tetapi kita diingatkan semua akan berakhir, itu akan tinggal pada waktunya. Ketika kita memiliki harta kekayaan di tengah-tengah kehidupan kita ini, kita diingatkan bahwa harta kita itu pun semua akan tinggal. Tidak ada yang kekal, tidak akan ada yang bisa kita bawa ketika pada waktunya datang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, oleh karena itu, bagaimana kita sekarang ini sebagai orang yang percaya dituntun. Tidak salah kalau kita mau menikmati, mau kagum, mau berdecak kagum, mau terheran-heran melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi kita harus mengingat kekaguman kita terhadap segala sesuatu yang di dunia ini jangan pernah melebihi kekaguman kita kepada Allah. Jangan karena keagungan, keindahan, kehebatan apa yang ada di dunia ini, jadi kita melupakan Tuhan. Jadi kita menganggap bahwa segala sesuatunya itu adalah kekuatan manusia. Adalah karena keahlian, kepintaran manusia. Sehingga kita melupakan si pemberi. Segala sesuatunya di dalam kehidupan kita ini. Jadi firman Tuhan mengajak kita, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagaimana kita sesungguhnya kekaguman kita kepada Allah jangan pernah ditandingi oleh apapun di dalam kehidupan kita ini. Justru ketika kita menikmati apapun yang ada di dunia ini, kita harus semakin berdecak kagum atas kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan. Justru semakin kita berdecak kagum, terheran-heran bagaimana Tuhan sungguh-sungguh memiliki kuasa menganugerahkan pengetahuan, keahlian, kepintaran, berkatnya, kekayaan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karenanya Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagaimana kita memang di dalam perjalanan kehidupan kita ini, dalam menuju masa-masa akhir, zaman yang akan berakhir ini, dikatakan kepada kita, bukan hanya kemegahan, keindahan dunia ini yang menjadi ancaman bagi kita, sehingga kita menjadi lengah, sehingga kita menjadi melupakan Tuhan. Tetapi dikatakan dalam perjalanan kita menuju kekekalan itu pun akan banyak ajaran-ajaran, akan banyak pengajar-pengajar sesat yang akan membawa kita semakin melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Semakin tidak mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Akan banyak manusia-manusia yang semakin mengandalkan kekuatannya. Akan semakin banyak manusia yang akan menonjolkan dirinya sendiri. Dan acap kali mereka mempertopengkan nama Tuhan.
Mereka mempertopengkan kebenaran firman Tuhan. Mereka menjual kebenaran firman Tuhan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk kemegahan dirinya sendiri, untuk popularitas dirinya sendiri. Supaya orang lebih fokus kepada dirinya dan meninggalkan apa sesungguhnya yang menjadi fokus kehidupan umat percaya di tengah-tengah dunia ini. Mambahen lilu haporseaon. Karenanya Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lewat firman Tuhan hari ini, waspadalah. Berhati-hatilah. Jaga mahamu, dungo mahamu, asa unang adong sade pesian hitaon yang tertinggal tidak sampai kepada kekekalan itu yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Akan banyak muncul di tengah-tengah kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Menyesatkan iman percaya kita, menyesatkan pemahaman kita akan firman Tuhan. Terlebih ketika kita berbicara tentang satu waktu, satu masa yang akan terjadi itu. Sama seperti apa yang diberikan oleh Allah melalui Daniel, penglihatan yang diberikan oleh Allah kepada Daniel. Satu masa yang akan terjadi, akhir dari segala sesuatunya di tengah-tengah dunia ini. Akhir zaman itu pasti akan terjadi. Tetapi dikatakan akhir dari zaman itu, akhir dari segala sesuatunya itu, tidak ada yang tahu bila mana itu akan terjadi. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu dalam perbincangan mereka. Ketika Yesus katakan itu akan runtuh, itu akan hancur semuanya. Ketika muridnya bertanya bila mana itu akan terjadi, Dok Tuhani, waktu kita hidup di dunia ini tidak untuk mereka-rekakan kapan itu terjadi, tetapi kita harus mempersiapkan diri. Tetap waspada di dalam perjalanan hidup kita ini karena akan banyak orang yang mereka-rekakan waktu itu. Dan mungkin kita semua sudah tahu, menyaksikan lewat pemberitaan-pemberitaan, lewat media sosial dan lain sebagainya. Adanya orang-orang yang muncul mengatakan bahwa akhir zaman itu ajal nih hasianganon. Segala sesuatunya akan berakhir pada waktu ini. Dia menetapkan tanggalnya di mana, kapan. Dia menghitung-hitung kapan itu akan terjadi. Dia mengandalkan pikirannya, dia mengandalkan keahliannya, dia mengandalkan pengetahuannya. Dia lupa. Ketika Tuhan menganugerahkan itu kepadanya, dia mau pakai itu kembali untuk memuji Tuhan. Dadalah ho mangalului hasangaponna. Makanya diingatkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waspadalah. Banyak orang-orang ketika dia tidak waspada, memang dia lengah. Pada akhirnya dia percaya. Ketika ada orang yang mengajak untuk ramai-ramai bunuh diri, dia mau ikut di situ. Ketika ada orang yang mengajak katanya disinilah Tuhan itu akan datang, disinilah akhir dari segala sesuatunya. Lalu persembahkanlah segala sesuatu yang kamu miliki, juallah harta bendamu dan lain sebagainya. Lalu dia mengikutinya. Ketika kita tidak waspada, maka apapun yang dikatakan oleh pengajar-pengajar sesat itu akan kita lakukan. Akan kita perbuat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita tidak lengah di dalam perjalanan hidup kita ini. Tetapi kita memperlengkapi diri kita dengan senjata kita, yaitu firman Tuhan. Bagaimana kita terus memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menangkal itu semuanya ketika kita percaya tak ada pun satu pun dari firman Tuhan itu tidak ada yang bohong. Semua adalah kebenaran Allah. Jika semua kebenaran Allah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, justru seharusnya songo dia pemberitaan orang lain kepada kita. Bagaimanapun orang lain mereka rekakan segala sesuatu tentang pemberitaan firman Tuhan.
kita tidak akan lengah di situ. Tang murahi tatai tonna maka porseai nani dok nai. Dang murahi ta ujunan na di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu tahun. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita semakin banyak belajar dari firman Tuhan. Semakin banyak bersekutu bersama dengan Tuhan. Semakin banyak memberikan waktu kita ini untuk mendengarkan Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita ini. Ina madalata, dangadong na asing. Parsaurat tarap dohot debata, persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Itulah yang akan memampukan kita menghadapi setiap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum akhir zaman itu datang. Sebelum masa itu datang, dikatakan kepada kita, kita akan menghadapi banyak hal dalam perjalanan hidup kita ini. Bahkan ketika akhir zaman itu datang dikatakan akan ada penderitaan yang lebih hebat lagi, yang lebih besar lagi, sebagaimana yang diberitakan oleh Daniel itu. Karenanya biarpun perang terjadi, kelaparan terjadi, permusuhan terjadi, penderitaan terjadi, dan tikina behita marpanukun boa sama saya, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita menghadapi segala sesuatunya. Pangarariun diri nama narumikot. Mempersiapkan diri kita masing-masing supaya tatkala masa itu datang, tak satu pun dari antara kita yang tertinggal, yang bercacat bernoda. Tetapi kita semua dipenuhi dengan kekudusan Tuhan. Lalu kita bersama-sama dengan Tuhan kita itu menikmati kekekalan itu. Menikmati surga yang penuh dengan sukacita itu. Kita diberitakan bagaimana keindahan yang akan dialami oleh orang percaya yang setia dalam perjalanan hidupnya di dunia ini, yang tidak lengah tetapi selalu berjaga-jaga dalam hidupnya. Ada surga yang tidak akan, di sana tidak akan kita rasakan lagi penderitaan. Di sana tidak akan kita rasakan lagi sakit penyakit. Di sana tidak akan ada lagi permusuhan doho takalan na asing. Alai meriaya nama marlas ni roha nama akan aporsiai rap doho Tuhani di habang sana. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan berpesan kepada kita. Yang pertama, dari apa yang sudah kita dengarkan dari firman Tuhan hari ini, dikatakan kepada kita, fokuskanlah dirimu untuk mencari harta yang kekal itu, yaitu Tuhan kita. Fokuskanlah dirimu, hatimu, seluruh hidupmu untuk mencari harta yang kekal itu. Ketika Tuhan memberikan itu kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan ada satu orang pun dari antara kita yang menjadi jatuh kepada kesombongan. Lalu menghitung-hitung berapa banyak sudah yang kita bagikan untuk orang lain. Tang boy hitamadok, nunga godangau mangalehon tu akadongaku, nunga godangau mangalehon tu tonga-tonga ni huria, nunga godangau mangalehon tu akapanti asuhan, anak orang-orang jompo dan lain sebagainya. Tidak ada layaknya kita mengatakan demikian. Molotarajumi, silehon-lehon ni debatadoi. Kalau kita menyadari harta yang kita miliki sekarang adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, maka tak satu pun dari antara kita boleh memperhitungkan sudah berapa banyak kita berikan kembali kepada Tuhan melalui gerejanya. Sotung dipicang Tuhan kita. Kalau berkaitan dengan rumah Tuhan, janganlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Molo peta etong-etong, sadia naung talehon, tua kadongan, tu tonga-tonga ni hurian ni Tuhani. Justru kita harus semakin merendahkan diri. Otik naido PHP naboy tarleho nau, tu tonga-tonga ni hurian ni Tuhani. Otik naido PHP naboy yau berbagi dengan orang lain. Justru semakin kita membuat diri kita semakin rendah hati.
bukan menjadi tinggi hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lalu yang kedua, bagaimana kita waspada mata hati kita ini untuk tidak terlena dengan kekuatan dan kemegahan dunia ini. Godang dosa sitong nahamu amanami inanami, banyak hal yang menyilaukan kita di tengah-tengah dunia ini. Banyak hal yang menjanjikan kenikmatan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Alai dipaingot kita, jangan terlena dengan itu semua. Sebab apa? Acap kali kenikmatan dunia ini membawa kita kepada perapian yang menyala-nyala itu. Acap kali dunia ini menawarkan kepada kita untuk masuk ke dalam jurang yang dalam. Ai dok dona kaningan. Papungu masude, dunia kana setia, Tuhan nguluan sisa leleng nilelengna. Alayak kana susatia, na manok tong dope di bagasan haca hatonna, aka ulaon na sodenggan na sotama di dok, maka dia akan dicampakkan kepada perapian yang menyala-nyala. Mari suang mahamu amanami inanami, pardalanan ningoluta saliling dihapor tibionon. Ketika Tuhan memberi kesempatan kita hidup di dunia ini, justru mari kita menikmati apa yang ada di dunia ini, tapi jangan pernah lupa kepada Tuhan kita itu. Nikmatilah itu sebagai syukur sukacita kita atas pemberian Tuhan. Nikmatilah itu juga dengan tidak melupakan norma-norma, aturan-aturan hukum patik nidebata di pardalanan ningolu tahun. Jangan tergoda pada bujuk rayu pengajar-pengajar sesat di tengah-tengah kehidupan kita ini. Lalu dikatakan tadi, janganlah gelisah. Janganlah gelisah ketika banyak penderitaan kita hadapi. Ketika banyak persoalan kita hadapi di tengah-tengah hidup kita ini, janganlah gelisah. Tetapi datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memanggil kita. Roma hamu tuau, datanglah kepadaku. Kamu yang berbeban berat, kamu yang sakit, kamu yang menderita, kamu yang buntu memikirkan apapun dalam hidupmu, datanglah kepadaku. Tapi Tuhan tidak hanya menyuruh kita datang, Dia menjanjikan kelegaan bagi kita. Dia menjanjikan harapan bagi kita. Dia menjanjikan kelepasan bagi kita. Dan ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Dia rela mengorbankan dirinya di kayu salib itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janganlah hilang harapan. Tetapi teruslah berpengharapan kepada Tuhan kita sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita berdoa, saya mau mengajak kita semuanya, seluruh warga jemaat HKBP Pasar Minggu, sebagai tanda bahwa kita ini adalah satu persekutuan, jemaat yang berkoinonia, yang bersekutu, yang seharusnya saling mendukung satu dengan yang lain. Dalam setiap proses perjalanan kegiatan, program di tengah-tengah gereja kita ini, bahkan juga di distrik DKI Jakarta ini. Suara honok kudoon amanginang, saya akan menyuarakan ini, mengajak kita semua. Tadi kita sudah mendengar warta jemaat bahwa anak-anak kita sekolah minggu dan utusan dari paropuan di tengah-tengah gereja kita ini mengikuti festival yang diadakan distrik 8 DKI Jakarta. Sudah mahita amang berlomba-lombalah untuk mendukung anak-anak kita dan ibu-ibu yang mewakili gereja kita ini. Dan itu menjadi sukacita bagi kita, kesukaan bagi kita semuanya. Rame-rame mahita matong, molo didok nakaningan, di like, ditonton, paling tidak 2,5 menit, lalu kemudian juga di subscribe, idokan, sudah mahita tong mangalehor roha. Molo, boi
iana kotai dohotaka paropuan menjadi utusan mengikuti lomba itu, ai dirita doi. Ya kan? Dirita doi. Unang biadong pangatusion, soba na inatakku na dohot. Soba na yanakokku na dohot. Janganlah ada lagi pemahaman seperti itu. Alai manangi sepetahoi anak-anak yang manapun itu, anak koni sepetahoi, inatani sepetahoi, omak ni sepetahoi. Marilah kita memberikan dukungan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mereka sudah membawa nama gereja kita HKBP Pasar Minggu supaya semakin dikenal banyak gereja-gereja lain di distrik 8 DKI Jakarta ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Mengingatkan kami bahwa keindahan, kemegahan, kekokohan, apapun yang ada di dunia ini tidaklah abadi. Pada waktunya semua akan hancur. Mengingatkan kami, setinggi-tinggi apapun pendidikan kami, sebanyak-banyak apapun harta kekayaan kami, sebagaimanapun kehormatan kami di dunia ini, semua akan kami tinggalkan. Pada waktunya, ketika ajal itu datang menjemput, kami hanya dihantarkan dengan sesuatu yang mungkin menjadi ketakutan bagi banyak orang yang masih hidup. Biarlah kami semakin merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Ketika kami tahu bahwa sesungguhnya kemegahan itu, keindahan itu, harta itu, semuanya adalah datangnya daripada Tuhan. Engkau menganugerahkan itu kepada kami, hingga kami dimampukan, hingga kami sanggup untuk membangun gedung-gedung yang tinggi di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami semuanya juga boleh berdecak kagum atas keahlian manusia yang telah membangun itu semua. Tetapi kami tidak melupakan Tuhan. Kami semakin berdecak kagum atas kekuasaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan cinta kasih menganugerahkan semua itu dalam hidup manusia. Terima kasih Bapa dalam surga. Ajarkanlah kami untuk selalu tetap waspada, tidak lengah dalam perjalanan hidup kami ini. Karena kami tahu Engkau telah memberitahukan kepada kami bahwa akan banyak hal yang membujuk kami untuk meninggalkan Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi kami, dan Roh Kudus itu tetap setia menaungi kami semuanya, agar kami tetap setia sampai kepada kekekalan itu. Berkatilah kami semuanya yang hadir saat ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, dan mampukanlah kami semua untuk melakukannya dalam hidup kami. Oh Tuhan yang penuh belas kasihan, Engkau melihat kehidupan seluruh jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu ini. Tuhan tahu setiap kelemahan kami, Tuhan tahu setiap pergumulan kami, Tuhan tahu bagaimana keadaan kami hari lepas hari. Tak satu pun kami terluput dari pandangan-Mu. Karenanya kami berserah diri kepada-Mu. Ketika kami menderita, ketika kami sakit, ketika kami berkeluh kesah, Tuhanlah yang menopang kami supaya kami tidak tersesat. Memberkatilah Engkau Tuhan dari kerajaan-Mu itu, agar kami sungguh-sungguh diubahkan dari waktu ke waktu, dan iman percaya kami semakin kuat dan kokoh kepada-Mu saja. Berkatilah juga seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka semuanya.
Tuntunlah mereka supaya mereka boleh bekerja di dalam takut akan Tuhan. Dan semua pekerjaan mereka ketika Tuhan memberkati boleh berhasil dengan baik. Dan mereka ingat untuk bersyukur kepadamu. Berkatilah seluruh jemaatmu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan, anugerahkanlah kepada mereka panjang umur, kesehatan, dan juga berkat di dalam kehidupan mereka. Agar mereka senantiasa boleh tetap percaya bahwa Engkaulah sumber kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau menilik ke dalam hati kami masing-masing apa yang telah kami lakukan dalam perjalanan hidup kami ini. Acap kali kami juga melakukan dosa, melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karenanya berikanlah kepada kami pengampunan, agar kami senantiasa dilayakan untuk menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 249. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.